Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai ketika kita jaga di belakang, kapan kita maju, ketika di depan, kapan mundur, atau kapan jaga di tengah. Maksudnya tengah belakang ya. Karena kemarin di TikTokku ada yang tanya apa kalau kasih smash atau drop shot lurus kita harus maju. Tapi aku di sana nggak bisa jelasin secara singkat karena ya nggak sesederhana itu. Soalnya kalau di badminton tuh ya nggak ada ilmu pasti ya. Nggak bisa ngasih kayak satu peraturan untuk semua masalah. Itu juga dipengaruhi oleh situasi kita untuk mukul bola enak atau enggak. Juga situasi lawan kita itu posisinya di mana dan siap menerima atau enggak. Di sini aku cuman kasih beberapa pedoman yang sesuai dengan pengalamanku. Aku juga masih belajar mengenai hal ini, jadi kalau di sana ada coach yang lebih ngerti mengenai aturan, kalau memangnya ada ya aturannya, itu ya mohon dituliskan di kolom komentar. Di video ini aku lebih menekankan mengenai rotasinya, jadi bukan aturan kalau jaga kiri kanan itu waktu bola diangkat, kalau bola diturunin jaga depan belakang. Tapi kalau perpindahannya itu kan paling cuman makan 1 atau 2 detik. Nah itu kapan kita harus maju ke depan atau kapan kita harus mundur, dan ya seputar itulah kapan. Jadi kata kuncinya adalah kapan. Nah aku mau coba jawab pertanyaan itu. Ya sekali lagi ini cuma berdasarkan pengalamanku dan pengamatanku aja. Kalau ada teman-teman lain yang main di luar sana punya pengalaman yang berbeda, ya mohon dibagikan lah. Jangan disimpan sendiri. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Silahkan tulis di kolom komentar kalau memang ada aturan atau pendapat yang berbeda. Biar nggak terlalu banyak yang dibahas, video ini aku khususkan buat pemain belakang yang kalau dapat bola lob dari lawan itu biasanya diapain. Kalau kita lob lurus, kita harus jaga di mana berikutnya. Kalau kita lob silang, jaganya di mana. Kalau kita drop shot lurus, drop shot silang, itu jaga di mana. Kalau smash juga kita harus jaga di mana, atau maju atau enggak, atau balik ke tengah-tengah lapangan atau gimana. Yang pertama akan aku bahas yaitu kalau kita smash lurus. Dari belakang kita smash lurus, partner kita berada di tengah, bisa di tengah depan atau di sebelah, ya sebelah satunya, sebelah kanan. Ini kita bicara mengenai posisi lawan yang normal ya. Jadi kalau bola diangkat oleh lawan itu kan biasanya lawan posisinya defense yang buka. Jadi jaganya kiri kanan. Nah itu kalau seperti itu biasanya kalau aku dari belakang smashnya lurus. Seperti ini ya, aku smash lurus itu biasanya aku maju 1 step. Nanti lihat lagi lawan ngasih kemana. Jadi nggak buruan maju terlalu depan. Tapi kalau mau maju itu syaratnya smash kalian tuh tajam dan keras. Jadi lawan tuh terdesak. Kita maju itu supaya bola berikutnya lebih keras lagi. Kalau kamu melakukan hal itu, partnermu yang di samping harus minggir. Kalau nggak minggir nanti menghalangi kita nyemes. Tapi syaratnya lawan tuh harus dalam keadaan tertekan ya. Kalau dia bisa mainin bola ya mati kalian. Jadi kesimpulan pertama, kalau kita nyemes lurus keras, lawan tertekan, kita maju. Tapi majunya cuma 1 step aja, nungguin bola tanggung dari lawan. Biasanya kalau kita smashnya keras,
oleh lawan tuh cuma dikembalikan lurus, makanya kita maju. Tapi misalkan lolos ya, lawan tuh berhasil mengembalikan lob yang tinggi ke belakang kita, terus atau ke samping. Nah, itu fungsinya partner kita yang harus mundur untuk ngambil. Jadi dalam badminton kita itu harus jaga jarak dengan partner kita sendiri. Kalau kita itu maju-maju-maju, partner kita itu juga harus mundur-mundur-mundur. Supaya lapangan kita itu tercover semua, nggak ada ruang yang kosong. Dan kita itu selain jagain bola dari lawan atau fokusnya lihat bola dari lawan, itu juga harus ngelihat posisi partner kita. Kita lirik sebentar, terus kita fokus melihat ke depan lagi, ke arah lawan. Di sini aku kan mundur-mundur, harusnya Andi itu segera mengisi ruang yang kosong. Pemain yang ada di belakang kita yang harus ngalah. Karena yang di belakang bisa lihat ke depan, tapi yang dari depan mundur-mundur itu kan nggak bisa lihat ke belakang. Kalau kalian di belakang mau ngambil bola, ternyata partnermu mundur-mundur untuk ngambil, ya jangan merasa, wah ini bolaku enak aja, tapi langsung segera mengisi ruang yang kosong dan isi tempat yang di depan atau di samping. Kalian lihat Daniel, dia itu smash-nya kan nggak kenceng karena kepepet. Terus aku bisa mainin bola ke ruang yang kosong. Dia itu nggak perlu maju, kalau maju mati dia. Ini smash-nya Stanley kan kurang kenceng, jadi aku masih bisa mainin. Aku coba lagi, terus siap-siap untuk counter. Nah, ini waktu aku kasih lob yang kedua, kan udah aku nungguin. Terus aku sodok ke pojokan lapangannya lawan, itu langsung aku maju karena biasanya yang kepepet buangnya itu lurus. Jadi langsung aku tungguin. Andi nggak usah ngambil. Tapi misalnya sama Daniel tadi dibuang ke silang, lob silang, ya Andi yang ngambil soalnya aku udah nungguin di depan kan. Itu harus ada kerjasama seperti itu. Ini aku bilang ke Andi kalau servisnya out, ternyata masuk pas di garis tengah. Jadi partner itu kalian nggak boleh pasif ya, kalau ada bola yang sepertinya out ya bilang aja, walaupun tadi aku salah terka karena bolanya itu jalannya nggak lurus. Itu tadi Andi kasih ke net terus dikejar bener, cuman footworknya yang salah. Ini aku dikasih flick terus langsung aku smash, di blok Daniel, aku nggak bisa maju. Salah, harusnya aku drop shot aja. Drop shot silang ke arah yang serve mungkin lebih bagus. Karena yang serve flick itu biasanya habis serve flick langsung mundur, jadi dikasih drop shot ke depannya biasanya nggak siap. Kalian lihat Daniel kalau smash hilang dia nggak maju. Terus ada Stanley yang ambil. Kalian lihat kalau aku defense ya habis maju harus kembali ke tempat yang semula. Maju kembali lagi. Ini sebenarnya aku ngasih umpan ke Andi, tapi Andi itu nggak paham.
Kalau ada lawan yang kepepet seperti Stanley ini ya, itu kalian udah harus siap-siap. Siap-siap jumping smash dan kalian tuh langsung tungguin aja di lurusannya. Kalau kakinya Andi ini salah, dia masih terpaku posisi yang tadi waktu Stanley berada di kiri kita. Harusnya kalau Stanley udah pindah ke kanan, kakinya itu harus ikut mengarah ke arah Stanley, mengarah ke arah bola. Hasilnya smashnya Andi itu out karena dia itu kebalik. Harusnya kalau nyemes tuh kan kaki raketnya di belakang dulu, setelah nyemes kan ke depan. Ini melintir badannya. Apalagi orangnya kan nggak fleksibel ya. Seperti yang aku tadi bilang kalau di serve flick langsung kembalikan ke orang yang serve. Tapi kalau nyemes langsung di belakangnya atau drop shot di dekatnya tiang. Andi ini masih belum tahu dia itu harus jaga di mana ya. Karena masih belajaran dia, masih dalam tahap les. Andi itu maksudnya kan kepepet itu cuman di blok aja. Posisinya lihat kakinya. Makanya aku yang maju soalnya kakinya Andi itu sulit untuk bisa maju ke depan. Terus ini smash ke tengah aku langsung nimpali. Jadi kalau dari pemain belakang smashnya itu ke tengah atau serong itu nggak perlu maju tapi partner yang harus bantu atau nyegat di depan. Misalnya partnernya di depan nggak mau nyegat ya, yang pemain belakang harus siap-siap pergi ke cover di belakang di sisi satunya, harus siap-siap jaga kiri kanan belakang. Ini waktu aku buang bola sama Stanley di smash lurus, aku kembalikan ke tengah lawan tapi diintersepsi atau dipotong oleh Daniel tuh bagus. Mungkin di sini nggak seberapa kelihatan ya, tapi kalau yang nyemes itu dari tengah belakang kayak Daniel gini, pemain depan atau Stanley itu harus jaga agak belakang, jadi mepet ke Daniel supaya bisa langsung intersepsi lebih cepat. Jadi nggak nunggu bolanya itu sampai ke Daniel. Tapi kalau Daniel itu mainnya smash lambat atau ke drop shot, itu pemain depannya wajib maju. Soalnya kalau kalian drop shot sama lawan tuh ada kemungkinan besar di net, jadi harus ada yang jaga depan. Umumnya kalau pemain pelajaran dikasih serve flick itu bakal di lob. Sebenarnya kalau main double itu jangan langsung ngelob karena kalau yang posisi bertahan tuh kebanyakan bakal kalah. Kalaupun kita itu nggak bisa nyerang ya kasih bola-bola pendek aja yang mepet-mepet net. Maksudnya ketinggiannya ya, jadi kayak drive-drive lurus. Misalkan harus terpaksa ngelob ya, ngelobnya itu yang tinggi sekalian. Supaya kita bisa siap-siapnya itu lebih mateng. Ini smashnya Daniel tuh namanya stick smash. Jadi gak kenceng tapi tajam. Koknya itu bulunya patah satu tapi kita masih bertahan pakai kok ini ya. Hemat-hemat. Kasihan nanti bebeknya gak punya bulu. Kalau posisi defense harus siap-siap maju ke depan belakang ya.
Kalau posisi depan belakang offense, kita harus siap kiri kanan kiri kanan. Di sini sewaktu aku itu nyemes, harusnya Andi itu lari ke belakangku. Jadi aku nggak perlu mundur lagi. Nggak apa-apa posnya Andi atau kamarnya Andi itu dibiarin kosong nggak apa-apa. Jadi Andi berdiri jaga di belakangku, terus harusnya smash lurus. Nanti kita bisa cepet dapat poin. Nggak perlu dijaga kamarnya Andi kalau posisinya memang nyerang dan lawan itu udah terjepit ya. Udah berapa kali Daniel ngasih flick ke aku. Terus sekarang mati terus. Kalau aku sih ya nggak mau ngasih flick lagi. Di sini Andi ngasih ke net langsung maju aja, tinggalin tuh daerah yang belakang. Nanti aku pasti cover ke sana. Oke, ini game pertama udah selesai. Kita review sebentar ya yang kita udah pelajari. Di sini aku kasih ilustrasi pakai Lego. Jadi ketika aku berada di belakang lalu nyemes ke lurus ya, itu aku akan maju satu step. Nanti kalau ada bola tanggung lagi, aku maju satu step lagi. Dan pemain yang depan segera geser. Kita harus ada jaga jarak antar pemain. Anggaplah di antara pemain itu ada sebatang sapu. Kalau nggak jaga jarak, nanti pemain depannya mengganggu dan bisa-bisa kena smash kepalanya. Tapi kan biasanya kita nggak mau melukai partner kita sendiri ya, makanya terus bolanya dilepas nanti, nggak ada yang mukul. Jadi ketika yang nyemes itu maju satu step, yang di depan geser satu step, terus maju lagi satu step, geser ke belakang satu step. Jadi yang aku tadi bilang ya, tetap jaraknya sapu itu harus dijaga. Kalau satu pemain maju-maju-maju, yang lainnya harus mundur-mundur-mundur. Kalau lawan berhasil ngenet, itu nanti yang di belakang rotasi jadi ke depan dan yang tadi di depan jadi pemain belakang. Kira-kira begitu cara kita rotasi dalam double. Oke, kita masuk ke game kedua. Kayaknya sih ini hitungannya lanjut ya. Ini aku jaga depan, harusnya aku tetap nurunin bola. Ini aku salah. Stanley itu di sini habis nyemes, dia itu mau maju nimpali smash lagi, tapi sama Daniel mau direbut. Nah itu nggak boleh seperti itu. Soalnya posisinya Stanley itu udah di samping ya, jadi sudah di kamar yang di kiri. Tapi kalau misalnya kedua pemain berada di tengah nggak apa-apa. Jadi masih ada space untuk Daniel ambil. Jadi cekatnya di situ nggak apa-apa. Tapi kalau udah di samping sebaiknya biarin yang pemain belakang yang nyemes. Karena game pertama tadi kalah, makanya sekarang Stanley sama Daniel lebih agresif. Sekali lagi Andi habis mukul telat balik. Aku siap-siap terima smash, ternyata dikasih smashnya itu di ketinggian kepala ya. Jadi nggak siap. Dan reaksiku lambat karena lagi cedera bahu. Kalau di smash di daerah kepala situ agak telat. Aku harapkan dari Andi itu seperti Daniel gini. Habis Stanley smash lurus kenceng, itu Daniel yang harus nerima. Soalnya kalau habis nyemes kenceng, biasanya kalau lawannya siap ya, biasanya lawannya ngeblok aja. Itu
pasti di blok dan yang habis nyemes nggak bisa maju. Andi kalau drop shot silang ya nggak usah maju, itu bagianku. Nanti kalau seandainya sama Daniel dikasih net, aku yang terima. Kalau sama Daniel dikasih lob, harusnya Andi yang jaga di belakang yang terima. Nggak seperti Kosa yang kemarin ya. Habis kasih drop shot terus mau maju ke depan, ngapain? Seperti yang aku tadi bilang, kalau main double itu jangan main bola-bola nanggung. Kalau bisa turunin bola terus. Kalau misalkan mau dinaikin, naikin yang tinggi sekalian. Ini selama aku ngelop ya aku akan jaga depan belakangnya yang di kamarku. Jadi habis mukul lob langsung maju. Kalau ada yang maju ke depan, kalian langsung kasih belakangnya terus mundur. Karena lawan yang kepepet itu biasanya ngasihnya lurus. Jadi lurusannya kalian tungguin. Kalau kalian langkahnya nggak telat, kalian bisa nyemes. Kalau telat ya kasih serong atau silang. Coba kalian lihat Stanley ya, dia itu habis smash lurus kan lari ke sisi satunya. Tapi sama Daniel di intersepsi jadi dia itu penang panding. Kalau kalian intersepsi itu ya jangan cuma sekedar ngeblok atau intersepsi gitu aja. Atau nyegat, cuma nyegat terus mau ngapain kan, nyegat itu harus ada tujuannya. Cuman sekedar ngeblok atau cuman sekedar nyegat aja itu bisa ngasilin poin atau enggak. Kalau ditempatin ke arah yang salah ya malah jadi bunuh diri. Tapi kalau nyegatnya itu bener dan bisa neken lawan lebih tajam, jadi ya bisa hasilan poin. Aku ulangi videonya waktu aku jadi pemain belakang, aku bisa nyerang. Andi masih nyaman dengan posisi di situ, terus dia yang nyerang ke dari belakang. Jadi aku harus maju menjadi pemain depan. Waktu di depan aku intersepsi kalau ada bola yang aku bisa raih dengan enak. Kalau nggak enak ya aku nggak akan raih. Nggak mesti maksa kita harus meraih terus atau cegat terus. Ini Andi kecolongan karena merasa aku terus yang bisa nyegat. Padahal aku itu nyegatnya cuma di daerah segitiga. Jadi dari tempat aku berdiri sama nyegat di dekatnya net tiang-tiang itu ya. Di luar itu ya itu bagiannya Andi seharusnya. Daniel kalau mau ngeblok itu kaki kirinya harus dilangkahkan ke depan bareng sama mukul pakai tangan kanan. Ini aku salah, harusnya itu aku mau net kill tapi tanganku itu nggak bisa diangkat lebih tinggi lagi. Jadi ya terpaksa tinggiannya segitu terus pukulannya kekencengan jadi out. Memang parah ini kalau cedera di bagian bahu.
Lagi-lagi Andi ada bola tanggung malah dibuang-buang. Dania lagi-lagi ngasih serve flick. Ini kasus lagi ya, kalau aku ngelob itu aku harusnya jaga yang di lurusanku atau jaga di sebelah satunya. Kalau menurutku habis aku ngelob aku itu harusnya maju dan Andi itu jaga di sisi yang satunya kan. Kalau kamu berada di depan itu bisa lihat partnermu berada di mana kan. Maksudnya walaupun lihatnya pandangannya ke daerah lawan, tapi arah bolanya itu kan kita tahu. Berarti oh partnerku yang di belakang itu berarti di sebelah kananku. Berarti aku harus mundur serong ke kiri. Jadi partner yang habis ngelob, pemain belakang yang habis ngelob itu majunya gampang gitu. Kalau habis ngelob terus harus maju silang itu kan agak ya nggak enak gitu. Kurang cepet ngisi posisi. Andi kalau mau nyegat itu nggak bisa cuman miringin badan aja. Kakinya itu harus geser atau lompat. Kaki kirinya itu harus lompat ke kiri. Lagian dia itu kan pakai forehand. Kalau pakai forehand ya pinggangnya harus lebih fleksibel dari itu kayak Kevin. Tapi kalau nggak bisa pinggangnya nggak bisa kayak gitu ya pakai backhand lebih realistis lah. Ini bukan miskomunikasi ya, no komunikasi. Tidak ada komunikasi. Aku nggak mau ngambil kalau kayak gitu. Soalnya dulu raketku pernah tabrakan sama raketnya Andi. Dan kebanyakan pemain yang belajaran tuh suka ngambil bola, jadi aku nggak mau ngambil. Ini Andi angkat bola, aku nggak mau minggir soalnya udah nanggung percuma kalau aku mundur. Toh ya juga bakalan mati. Kalian tuh kalau mengembalikan bola itu lihat-lihat partnernya itu siap atau enggak. Maksudnya mengembalikan ke arah mana itu ya. Lihat partnermu itu siap atau enggak. Kalau Andi tadi itu mengembalikannya kan di tengah, sedangkan lawannya juga ada di tengah. Jadi nggak ada sulit-sulitnya buat lawan. Tapi kalau tadi ngelopnya itu ke samping, aku masih bisa bereaksi untuk mundur atau pindah ke samping posisi defense. Stanley itu terburu-buru buat nyemes. Kalau smashnya full power itu nggak bisa lari kemana-mana. Dan kalian lihat skill partnermu juga. Kalau partnermu itu lumayan bagus mainnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau partnermu masih harus digendong ya goodbye mati semua. Sebelum mukul tuh kalian harus tahu kalau aku ngelap aku harus jaga di mana. Habis ngelap ya harus maju. Jaganya ya defensif. Nah ini ada contoh yang bagus ya. Jadi waktu Andi itu ngelop,
dia itu kan nggak maju. Dan aku lihat Stanley itu juga pakai backhand. Jadi aku yang maju. Soalnya bola berikutnya bakal di smash sama Andi. Atau di drop shot, pokoknya pasti diturunin lah. Nah, beneran. Kalau ada yang di depan, kasih di belakangnya. Tungguin. Nah. Kemarin terakhir tak opnam tak jelas, no di phone. Orang saya biasa ditunggu ya. Kemarin saya ketemu si siapa? Si Senin tuh loh, ketemu si Didi, ada Pak Hari, Pak Ajar. Terus tak opnam kabeh supaya kan Andi lagi diincer. Kalau diincer ya nggak usah panik, tetap kasih ke daerah-daerah yang kosong aja. Ini definisi dari smash ke tengah-tengah lawan. Jadi kalau lawan itu posisinya diagonal ya. Ini kan diagonal. Itu smash di tengah-tengahnya diagonal itu. Itu kebanyakan dapat poin sih kalau gitu. Soalnya lawan tuh bingung pemain yang depan atau yang belakang yang ngambil. Soalnya kan silang ya. Jadi mereka berdua bakal bingung. Jadi hari itu, makanya tak eling-eling Didi baca. Jadi waktu itu saya itu eling naik dan naik, sorry masih arah-arah naik untuk ngecek itu COVID itu bukan masalah gak nutut SPC, tapi ternyata tengah itu kan ada karena naik roto kan jadi kena balok melintas. Nah, itu saya kemarin dipikir ya apa ya kemarin ya. Terus eling saya mau ditanya no di kebun. Saya dulu ya tak tanyain lagi itu tak telepon ya. Saya kok rodok lali. Pasti mas, bentar. Makanya saya sing nanya itu loh. Saya sing nanya soalnya waktu itu ketemu baru berempat. Oh itu kok balik lali saya. Dan tukangnya masih diarahkan waktu itu kita wis ngarano tukangnya. Si Sandi itu dijak untuk sudah bisa ngerjakan harus minggu lalu. Terus mak itu kok mandek apa gitu. Ya wis bentar. Ya, tak telepon ya. Ya. Andi serve flick terus di drop shot bagus sama Daniel. Tapi aku udah siap. Ya kalau kalian tuh jaga di depan kan nggak tahu partnermu yang di belakang itu kepepet atau enggak ya. Itu kalian bisa menilai dari seberapa lama koknya itu udah lewat dari net ya. Itu biasanya kalau nggak kepepet kan nerimanya itu cepat. Kalau nerimanya lambat itu berarti dia itu ada kesulitan. Partnermu yang di belakang itu ada kesulitan. Jadi bola berikutnya kalau bisa kalian itu yang ambil. Bola diangkat jaga kiri kanan benar, tapi Daniel tuh terlalu tengah jaganya. Itu bolanya udah turun dari net, jadi nggak bisa dipukul keras. Kalian lihat Stanley itu kan noleh ke belakang, jadi nggak fokus ke depan. Kalau mau lihat partnernya di belakang itu lirik aja cepet. Jangan lebih dari sedetik atau nggak sampai sedetik lah.
Ini katanya Daniel belum siap, tapi belum siap lah kok. Tadi raketnya udah diangkat. Oke guys, videonya udah berakhir. Terima kasih udah menonton. Semoga video ini bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian. Kalau ada yang kurang silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa kalau suka videonya di-share dengan teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.